guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Dini Afianti dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi yang saya peroleh dari buku Profesor Jety Mulyana. Sebelum masuk ke pembahasan, apakah teman-teman sudah tahu apa itu model komunikasi? Model komunikasi adalah sebagai gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari model komunikasi. Selanjutnya adalah macam-macam model dalam komunikasi. Ada beberapa macam model dalam komunikasi, tapi di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 9 macam model komunikasi dan contohnya supaya teman-teman semua bisa paham. Yang pertama ada model stimulus respon, yaitu mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat non-verbal, gambar, dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kedua ada model Shannon dan Weaver. Sumber informasi adalah otak menyampaikan sinyal berupa suara yang disalurkan oleh udara menuju indera pendengaran. Yang ketiga ada model Aristoteles, yaitu model yang menggunakan model retoris atau yang kini dikenal dengan pidato. Yang keempat, model Laswell, sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikator yang menimbulkan efek tertentu. Teknologi adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja bersama. Selanjutnya ada model Newcomb, yaitu interaksi manusia yang melibatkan dua orang yang membicarakan satu topik, maka di antara ketiga unsur tersebut akan membentuk suatu korelasi dan membentuk 4 orientasi atau sikap. Seperti orientasi A terhadap X, orientasi A terhadap B, orientasi B terhadap X, orientasi B terhadap A. Model Weasley dan Micheline, yaitu komunikasi antar pribadi. Sumber dapat langsung memanfaatkan umpan balik dari penerima untuk mengetahui apakah pesannya mencapai sasaran dan sesuai dengan tujuan komunikasi atau tidak. Selanjutnya ada model Berlo. Model ini dikenal dengan model SMCR. Kepanjangan dari source ada sumber, message ada pesan, channel atau saluran, dan receiver penerima. Selanjutnya ada model Guth, Kunz, dan Kim komunikasi, yaitu antar budaya yang berbeda atau komunikasi dengan orang asing. Selanjutnya ada model interaksional. Komunikasi menurut model ini yaitu orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran orang lain. Nah, ini adalah salah satu macam-macam dari model komunikasi. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat model. Menurut Gordon, Wiseman, dan Barker, ada 3 fungsi model komunikasi. Yang pertama ada melukiskan proses komunikasi, yang kedua menunjukkan hubungan visual, yang ketiga membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Materi selanjutnya ada fungsi dan manfaat model komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi secara primer merupakan pengungkapan pikiran dan perasaan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder adalah penyampaian pesan
oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Selanjutnya, materi, fungsi, dan manfaat model. Komunikasi visual. Komunikasi melalui penglihatan sebuah rangkaian proses penyampaian informasi kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca pada indera pendengaran. Komunikasi visual mengombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. Materi selanjutnya ada tipologi model komunikasi menurut Gerhard J. Hahnemann dan William J. Pertama, model fisik, yaitu komunikasi yang penyampaian sebuah informasi dengan sesuatu yang nyata. Model fisik ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada model ikonik, yaitu model yang menirukan sistem aslinya dengan skala tertentu yang penampilan umumnya atau rubah, bentuk, dan tanda. Kedua, model analog, yaitu komunikasi tatap muka sangat efektif dilakukan. Di dalamnya terdapat unsur pesan atau isi pembicaraan, intonasi suara, dan gestur. Kedua, model simbolik, yaitu suatu bentuk penyampaian pesan yang dilakukan melalui simbol yang telah disepakati. Model simbolik ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada model matematik, adalah kemampuan siswa dalam merefleksikan gambar, tabel, grafik ke dalam ide-ide matematika. Model ini penting dalam profesi ilmuwan. Kedua, model verbal, yaitu proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Kata-kata yang kita gunakan merupakan isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Ketiga, model mental, yaitu suatu pembuatan peta atau kerangka kerja dalam setiap individu untuk melihat bagaimana melakukan pendekatan terhadap masalah yang dihadapinya. Sekian dari saya, terima kasih.